Waduh, 120 juta aja nyediakannya udah setengah mati ya. Nah, belum lagi hutangnya adalah 280 juta. Ini kalau saya hitung pakai perhitungan saya hitung pakai perhitungan kalkulator simulasi ya, yang saya ambil di internet, kita simulasikan DP 120 juta dan 280 juta ini kita hitung dengan menggunakan kalkulator simulasi 15 tahun ya, maka angsurannya tadi sekitar 2 juta sekian, dan total selama 15 tahun Anda akan membayar, kalau kita jumlah semua angsurannya, hasilnya adalah 503 juta sekian ya. Jadi 503 juta sekian. Nah ini, jadi ini kita tambahkan aja 120 juta plus 503 juta, hasilnya akan menjadi sekitar 623 juta. Jadi kalau menggunakan simulasi KPR ya, Anda ingin membeli rumah dengan cara KPR, maka rumah yang ditawarkan dengan harga 400 juta, Anda harus membayarnya dengan harga 623 juta. Nah, oke-oke saja kalau Anda punya duit 120 juta dan punya angsuran, punya uang untuk membayar angsuran dari penghasilan Anda. Tetapi yang terjadi adalah Anda akan bekerja keras selama 15 tahun untuk menyisihkan uang sebesar 2.900.000 sekian untuk membayar angsurannya ya, 15 tahun ya. Nah, sekarang dengan strategi yang sangat simpel, saya akan mencoba untuk membuat Anda memotong harga ya kan. Strategi rumah lunas ada dua ya, jadi di dalam DVD ini ada dua strategi. Yang pertama adalah meningkatkan daya beli Anda, dan kemudian yang kedua adalah memotong harga ya, memotong harga properti menjadi lebih terjangkau, dan sisanya nanti akan kita kejar pakai yang namanya aset. Nah ini sebelum kita mikirin aset, kita mikir dulu untuk motong harga propertinya. Sekarang kalau dengan teknik KPR, dengan teknik rumah lunas, berapa angka yang bisa kita dapatkan? Nah, seperti yang sudah pernah saya ceritakan di beberapa video saya ya, kalau properti harganya atau rumah tinggal harganya 400 juta, ada berapa hal yang bisa dibagi menjadi berapa? Kita bagi menjadi 3, yaitu profit developer ya, kemudian harga tanah dan harga bangunan. Kita jadikan 3 ya. Profit developer, oke, kita bilang profitnya 100 juta lah developernya ya. Jadi ya, pengusaha perumahannya dapat dia 100 juta. Ini sudah banyak pihak ini yang terlibat ya, apalagi sudah jadi segini, ada developer, ada dapat untung juga. Yang paling besar dapat untungnya adalah bank ya. Bank akan mendapat keuntungan paling besar di sini. Nah, strategi yang pertama adalah menghilangkan ya, strategi saya memotong itu berarti kita memotong jalur distribusinya. Kalau di sini bank terlibat, oke ya, kalau tadi kita harus membayar 600 juta, oke, bank tidak terlibat, oke lah 400 juta. Sekarang kalau developer tidak terlibat, artinya apa? Artinya kita rumahnya bangun sendiri ya, bangun sendiri, bisa diborongkan ke orang boleh, tapi intinya kita tidak menggunakan jasa developer ya. Mas, berarti rumahnya bukan di perumahan ya, bisa dikatakan seperti itu. Anda bisa pilih dulu tanahnya, dan kemudian nanti ada strateginya lagi ya, bagaimana memotongnya. Ini dari harga saja ya, dari harga saja kita lihat, mungkin kita asumsi ya, asumsi berarti properti aslinya harganya cuma 300 juta ya, kita bagi 2, 300 juta itu biar gampang aja nih ya, tapi ini biasanya persentase antara tanah dan bangunan itu bisa 60-40 ya, bisa 50-50 dan seterusnya. Nah, ini asumsi saja, kalau properti 300 juta berarti harga tanahnya bisa kita bilang adalah 150 juta. Katakanlah ini 100 meter ya, 150 juta. Dan kemudian harga bangunan adalah 150 juta. Nah, ini adalah teknik breakdown. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli rumah, kita breakdown dulu ya. Karena perhitungan ini maka saya nggak jadi beli nggak jadi beli properti di perumahan dan melalui developer. Akhirnya saya memutuskan untuk membangun sendiri, makanya modalnya cuma 80 juta bisa dapatnya rumah senilai 800 juta. Nah, kok bisa begitu? Lah ini tekniknya awalnya seperti ini ya. Kita breakdown dulu. Kita breakdown lagi. Sekarang kita ngomong bangunan dulu ya, kita ngomong bangunan satu-satu mikirnya ya. Kita pikir nih bangunan, kita bilang bangunan 150 juta. Let's see saudara, bahwa
150 juta ya. Anda pernah survei nggak berapa biaya membangun rumah per meter persegi? Oke, katakanlah per meter persegi 2 juta, 2 juta. Kita bilang 2 juta, rata-rata 2 juta. Ya, 2 juta berarti ini dapat berapa meter? Mungkin yang ditawarkan ini cuma 45 meter ya persegi gitu ya, bangunan tipe 45 misalnya. Kalau ini mungkin Anda bisa dapat tipe 75, katakanlah ini kita bilang oke lah tipe 75. Ya. Tipe 75 meter persegi dengan biaya ya per meternya, per meter ini kita kena 2 juta per meter. Oke ya, ini lewat jasa pemborong ya, kita oke Pak, saya ada tanah 100 meter, tolong bangunkan 75 meter persegi satu lantai, biayanya berapa? Dia bilang 2 juta per meter persegi. Oke, berarti kalau kita total Anda harus bayar ke pemborong itu itu sudah dapat material sama jasa pembangunannya, total Anda dapat bangunan 75 meter persegi dan Anda bayar ke dia 150 juta rupiah ya. Dan sekarang kita lihat ya, ini saya belum ngomong tentang bertahapnya ya, tapi kita potong dulu. Kalau borongannya per meter persegi seperti ini, saya sarankan Anda untuk borongan tenaga. Borongan tenaga itu rata-rata sekitar 750 ya, 700.000 sampai 750.000 per meter persegi. Oke, kita bilang lah 750.000 per meter persegi, dan materialnya kita asumsikan sekitar 750.000 per meter persegi. Ini ya spek-spek menengah lah ya, speknya menengah, nggak gede-gede, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget ya. Kalau kita tahu kadang-kadang ada developer bangun materialnya sembarangan gitu ya, tapi kalau dengan budget 750.000 per meter persegi ya kali 75 ya, itu Anda bisa dapat material yang bagus-bagus. Nah, oke, kita bilang